Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika peminatan untuk pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang limit fungsi. Nah, ini limit fungsi yang akan kita bahas itu nanti ada reviewnya juga ya. Untuk limit aljabarnya dulu sebelum kita masuk ke limit trigonometrinya. Ya, jadi kita ada review dulu sedikit. Nah, di sini limit fungsi itu apa? Kita ulas dulu ya. Jadi dia itu maksudnya mendekati, hampir, sedikit lagi atau harga batas. Jadi seperti mendekati gitu ya. Oke. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa limit itu jika ada X mendekati A, notasinya itu adalah limit X mendekati A, fx sama dengan A. Seperti itu untuk notasinya. Nah, sekarang ini pengertian secara aljabarnya. Jadi misalkan kita punya fx sama dengan x pangkat 2 min 1 per x min 1. Nah, ini kan kalau misalnya kita punya limit x mendekati 1 ya, kan kalau kita masukin 1 biasa itu kan jadi 0 per 0 nih. Nah, jadi biasanya pembuktiannya itu kita masukkan nih nilai yang sebelum 1 sama yang setelah 1 dengan desimal yang agak mendekati ya. Jadi ini 0,9999, ini 1,0001. Nah, jawabannya itu mendekati angka 2. Nah, di sini ya. Jadi di sini untuk limit x menuju 1, x kuadrat min 1 per x min 1 itu jawabannya 2. Ini kalau secara aljabarnya ya, dengan menggunakan tabel. Nah, nanti kita bahas gimana sih cara mendapatkan angka 2. Ini masih review aljabar ya. Nah, ini pengertian secara gambarnya ya. Jadi saat soal yang tadi kita masukkan x-nya 1, maka dia akan mendekati nilai 2. Nah, jadi dia hanya mendekat ya. Makanya limit itu artinya dekat, mendekati gitu. Nah, di sini pokok bahasan kita ya. Jadi ada sifat-sifat limit, review limit aljabar, kemudian kita masuk ke materi yang sebenarnya itu limit trigonometri. Oke, kita bahas dulu sifat-sifat limit untuk pokok bahasan yang pertama. Nah, ini sifat-sifat limit. Oke. Di sini intinya sama ya waktu yang aljabar. Jadi kalau misalnya limit x mendekati a, ininya hanya berupa konstanta, itu jawabannya ya tinggal konstanta itu lagi. Jadi ini nggak ada variabel x-nya ya, langsung jawabannya c lagi. Nah, kalau misalnya limit x mendekati a, ininya x ya berarti x-nya kita ganti dengan a. Jadi jawabannya a. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya limit x mendekati a, ini ada c kali fx. C-nya itu boleh kita keluarin ya. Jadi c-nya pisahin di luar. Jadi yang kita cari cukup fx-nya aja. Nah, ini boleh. Terus kalau misalnya ada penjumlahan atau pengurangan, ini boleh kita pisahin. Jadi boleh kita cari sendiri-sendiri, fx sendiri, gx sendiri. Nanti baru dijumlah atau dikurang, itu boleh. Begitu juga perkalian ya, ini boleh kita pisahkan juga, maksudnya seperti itu. Nah, untuk pangkat juga sama, boleh dipangkatin dulu baru dicari, boleh juga dicari dulu baru dipangkatin n. Nah, ini untuk sifat-sifat limit yang sama saja waktu dengan limit aljabar. Oke, kita review sedikit ya tentang limit fungsi aljabar. Nah, cara yang pertama itu untuk mencari fungsi aljabar dengan cara substitusi langsung. Jadi, intinya kalau limit itu, dia kalau misalnya pas disubstitusi langsung ada hasilnya, itu langsung kita masukin aja ya. Jadi nilai limit x mendekati 3, ini 6x min 2x. Nah, langkahnya gimana? Oke, jadi bisa kita kurangin dulu nih pakai sifat limit tadi ya. Ini kan kalau dikurang jadi 4x. X-nya kita ganti dengan 3. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kalau cara kedua kita pakai sifat, boleh kita pisahin nih 6x sendiri, 2x sendiri. Nanti kita ganti dengan 3, 6 kali 3, kemudian 2 kali 3, jadi 18 dikurang 6 sama dengan 12. Sama aja ya.
Nah, ini untuk cara substitusi langsung. Nah, sekarang gimana kalau cara faktorisasi yang kedua untuk limit aljabar? Jadi, seperti contoh yang saat pengertian tadi ya, kalau misalnya kita masukkan X-nya mendekati berapa, tapi jawabannya 0/0 itu nggak boleh ya. Jadi ingat, limit itu jawabannya tidak boleh tak tentu atau bentuk 0/0, ini tidak boleh. Nah, jadi supaya ada hasilnya, nah itu kita bisa dengan cara faktorisasi. Oke, kita contoh soal yang ini ya. Ada soal ini, nah ini kalau kita masukkan biasa nih, masukin 0, 0, 0, nah jawabannya kan malah jadi 0/0. Nah ini bukan jawaban limitnya ya, ini berarti kita harus pakai cara. Nah caranya itu seperti apa? Seperti ini. Jadi kita faktorkan X-nya, nah ini kan ini punya X, punya X, punya X. Kita keluarin X-nya 1, nah berarti ini jadi X pangkat 3, kan berkurang 1 ya. Ini jadi X aja dari pangkat 2, nah ini otomatis X-nya berarti tinggal 4 aja. Ini kalau bingung, kalau kali-kaliin lagi sama aja ya. Yang bawah juga sama, kita keluarkan X-nya 1 atau difaktorkan X-nya 1. Otomatis yang tadinya pangkat 3 jadi pangkat 2, pangkat 2 jadi 1, yang X aja jadi 2-nya aja. Nah ini X-nya kita coret, set-set gitu ya. Nah setelah ada hasil pencoretan dari faktorisasi, barulah kita masukkan nolnya. Nah pas kita masukkan nolnya, ternyata kan jawabannya jadi 4 per min 2 ya. Jadi jawabannya min 2. Nah, jadi ketemulah hasilnya. Nah, itu cara faktorisasi. Ini contoh lain ya. Nah, kita punya x kuadrat min 4 per x kuadrat tambah x min 6. Ini kalau kita masukkan 2, jawabannya ini pasti 0/0 nih. Nah, kan nggak mungkin tuh. Jadi, kita harus faktorkan. Nah, faktornya ingat-ingat ya. Kalau x kuadrat min 4, faktornya itu x min 2 dikali x plus 2. Nah, kalau ada x kuadrat tambah x min 6, itu faktornya x min 2 dikali x plus 3. Nah, ini x min 2-nya kita coret nih. Nah, otomatis kan tinggal x plus 2 per x plus 3 aja nih. Masukkanlah 2-nya nih. Jadi 2 tambah 2 per 2 tambah 3. Berarti jawabannya 4/5. Jadi jawabannya udah nggak 0/0 lagi ya. Oke. Nah, sekarang langkah yang ketiga. Kayak cara ketiga, kalau misalnya kita ketemu soal yang bentuknya akar-akaran, kan ini nggak bisa difaktorin ya. Nah berarti dia dengan perkalian dengan sekawan. Ini kalau misalnya kita duanya masukin, jawabannya itu 0/0. Oke, ini untuk pembahasannya ya. Jadi kalau misalnya kita nemu bentuk yang akar-akar, itu harus kita kalikan dengan sekawannya. Nah di sini kalau misalnya bentuknya min, berarti sekawannya itu yang plus. Jadi ini persis banget dengan yang akar ini, cuman tandanya berubah kalau min jadi plus. Oke, yang namanya kali sekawan otomatis pembilang dan penyebutnya harus sama ya, karena ini kalau kita coret sebenarnya sama aja satu juga. Oke, jadi sekarang yang atas kita lihat, kan karena dia sama nih, berarti kan kalau ada akar kali akar ya tinggal 2 plus X aja. Min dikali plus, otomatis kan jadi min ya. Kemudian akar 2X kali akar 2X ya berarti 2X aja. Nah, kalau kali sekawan jadi otomatis kayak gitu ya. Yang bawah jangan diapa-apain ya. Kita tinggal tulis lagi X min 2. Yang ini tulis lagi persis banget seperti yang di bawah. Nah, sekarang yang 2 plus X min 2X ini kan kalau kita kurang jadinya min X plus 2. Oke, tapi karena kita pengennya ininya X min 2, ini boleh kita keluarin minnya. Ini kalau misalnya kita keluarin minnya jadinya min dalam kurung X min 2. Tapi kalau misalnya kita kaliin lagi, min kali X, min X sama ya. Terus min kali min 2, 2 sama aja. Nah ini teh maksudnya supaya bisa ada yang dicoret. Karena intinya harus ada yang dicoret ya. Jadi ini X min 2-nya kita coret. Otomatis kan sisanya tinggal ini nih. Nah dari sini barulah kita masukin angka 2-nya. Setelah kita masukin angka 2-nya, X yang kita ganti 2, jadinya min 1 per ini akar 4 tambah akar 4. Berarti kan 2 tambah 2 ya, berarti min 1/4. Paham ya untuk yang cara kali sekawan. Nah, sekarang kita coba cek lagi cara yang lain ya. Kalau misalnya caranya itu yang turunan. Nah, ini waktu aljabar sebenarnya bisa juga dengan cara turunan. Kita pakai soal yang sebelumnya ya. Tadi kan kalau soal ini pakai cara faktor, jawabannya itu 4/5. Lihat lagi contoh yang cara faktorisasi ya.
Nah, ini Ibu pakai soal yang sama. Kalau kita pakai cara turunan bisa langsung ya. Tapi asalkan kalau turunan itu pas kita masukin awalnya 0/0. Nah, itu syarat awalnya. Baru bisa kita pakai cara hospital atau turunan. Ini X kuadrat tinggal kita turunin. Ingat turunan aljabar itu jadinya 2X. 4 turunannya 0. Nah, ini juga X kuadrat turunannya 2X. X turunannya 1. 6 turunannya 0. Jadi rumusnya berubah nih. Jadi kayak gini. Nah, setelah diturunkan tinggal masukin aja lah, X-nya ganti 2. Jadi jawabannya 4. Kurangi 0 kan 4 ya. Per, ini 2 kali 2, 4 tambah 1. Jadi 5. Jadi jawabannya sama ya, 4/5. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang sebenarnya ya. Masuk ke limit fungsi trigonometri. Jadi ini diingat-ingat ada teoremanya. Ini sebenarnya ada pembuktiannya. Cuma nggak Ibu bahas. Kalau misalnya ada yang mau tahu bisa tanya langsung ke Ibu. Karena itu agak panjang ya. Jadi teoremanya itu kalau misalnya kita nemu limit sin x per x dengan x menuju 0 atau x per sin x, ini jawabannya 1. Nah, jadi walaupun pas kita masukin kan sebenarnya 0/0 nih ya. Nah, makanya ada teorema ini. Pokoknya kalau ada sin sama x, ini asalkan sama-sama x ya. Jadi kalau misalnya ada sin 2x, bawahnya juga 2x, juga sama jawabannya 1. Yang penting ini sudutnya harus sama gitu ya. Tan juga sama. Nah, tan bisa dibalik juga, ini juga jawabannya 1. Ini hanya berlaku untuk sin dan tan saja ya. Nah, ini makanya diingat-ingat teoremanya. Sekarang kita masuk ke contoh. Jadi kita punya nih sin x per 2x limitnya x menuju 0. Ini kan kalau kita masukin 0/0 ya. Kan nggak boleh tuh limit 0/0. Nah, sekarang 2x ini kita lihat dulu yang A. Boleh kan 2-nya kita keluarin jadi setengah. Berarti kan otomatis sin x per x. Tadi ingat ya, teorema ini jawabannya jadinya 1. Ya berarti jawabannya tinggal setengah. Gampang ya? Jadi jawabannya setengah. Terus untuk yang B, kalau ada tan 3x per sin 5x, x-nya menuju 0. Nah, ini kita sengaja, kan tadi harus sama nih, ini 3x. Berarti kita bikin lagi di bawahnya 3x. Nah, 5x juga sama, kita butuh temen nih 5x. Berarti kita bikin lagi 5x. Nah, tapi kita harus kali lagi dengan 3/5. Maksudnya apa? Ini maksudnya supaya 3 sama 3 itu sebenarnya habis lagi. Terus 5 sama 5 sebenarnya juga habis lagi. Jadi sebenarnya 5x sama 3x ini, kalau misalnya kita coret-coret sama 3/5, itu sebenarnya nggak mengubah soal sama sekali ya. Jadi kita hanya sengaja supaya bisa jadi 1. Ini juga bisa jadi 1, otomatis jawabannya 3/5. Nah, ini sesuai teorema ya. Nah, ada cara yang lebih singkat lagi, itu menggunakan sifat limit trigonometri. Nah, ini boleh nanti kalau misalnya ulangan pakai ini. Jadi ini lebih mudah ya, tidak usah pakai cara tadi lagi. Jadi langsung kalau nemu sin atau tan, pokoknya langsung ambil koefisiennya aja. Jadi ini langsung A per B, A per B, ini juga sama ya. Tan sama sin juga boleh, langsung A per B. Sin sama tan juga boleh langsung A per B. Sin sama sin boleh langsung A per B. Tan sama tan juga boleh langsung A per B. Gampang ya? Ini boleh pakai sifat limit trigonometri ini. Jadi nggak pakai cara yang sebelum yang teorema tadi ya, yang harus kita buat 3x sama 5x. Nah, ini contohnya ya. Contoh yang pertama, kita punya x per sin 2x, x menuju 0. Tetap ya, kalau limit tuh cek dulu awalnya. Kalau awalnya 0/0, baru kita bisa pakai teorema atau pakai sifat. Nah, kalau misalnya nggak 0/0 mah berarti jawabannya udah ada ya. Ini kalau karena 0/0, berarti kita langsung pakai sifat nih. Langsunglah jawabannya A per B. Berarti ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2, berarti jawabannya setengah. Gampang ya? Oke, nomor 2, contoh yang kedua. Nah, ini ada tan kuadrat setengah x. Diingat-ingat kalau tan kuadrat sudut ini sama aja kayak tan sudut itu dikuadratin. Jadi bisa kita tulis tan setengah x kali tan setengah x. Kalau pangkat 3 ya berarti ada 3 ya. Tan setengah x, tan setengah x, tan setengah x. Nah, ini x kuadratnya kita pecah juga jadi x dengan x. Nah, berdasarkan sifat limit yang tadi langsung A per B itu, ini jawabannya langsung setengah per 1. Setengah kan? Ini juga sama setengah per 1 jadi setengah. Ini 2-nya tinggal tulis lagi 2. Coret-coret jawabannya setengah. Gampang ya? Oke, contoh yang ketiga. Kalau misalnya ada penjumlahan gimana? Oke, kalau ada penjumlahan di atas, kita tinggal pisahin. Ingat ya, kalau ada pecahan, itu boleh kita pisahin nih. Jadi A per C ditambah B per C. Nah, jadi ini bisa kita pisahin 5x-nya. Jadi buat 5x ke sin dapet, ke tan juga dapat. Otomatis yang ini
jadi 1/5 kan ya, ingat sifat ya. Jadi 2 dikali 1/5 atau 2/5. Ini juga pakai sifat nih yang A per B tadi. Jadi langsung 3/5. 2 tambah 3 kan 5 tuh. Jadi 5/5 sama dengan 1. Nah, gimana kalau misalnya penjumlahan pengurangannya itu ada di penyebut atau ada di bagian bawah pecahan. Nah, ini caranya tinggal dikali dengan 1/x per 1/x. Ini selalu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita nemu soal apapun, kalau atasnya nggak penjumlahan juga nggak masalah ya. Yang penting bawahnya itu ada penjumlahan pengurangan, berarti kita kalikan dengan 1/x per 1/x. Jadi semuanya kita kalikan nih dengan ini nih, baik yang atas maupun yang bawah, otomatis jadi kayak gini, semuanya dapat per x per x per x per x. Nah, tinggal pakai sifat lagi aja. Ini x coret 3, ini pakai sifat jadi 4/1 4, ini coret lagi x jadi 5, ini pakai sifat lagi tan sama ini ya, A per B juga jadi 2. Udah deh ya, tinggal 3 tambah 4 7, 5 kurangi 2 3, jadi 7/3. Paham ya? Kalau misalnya masih kurang paham, bisa sambil diulang-ulang ya videonya ya. Oke, alhamdulillah sekian dulu penjelasan dari Ibu untuk pertemuan sekarang. Mohon maaf apabila ada kekurangan, jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan dan jangan lupa kerjakan latihannya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.